beberapa hari setelah Madam Connie berbicara keras itu, beredarlah catatan bahkan yang menyangkut yang sangat personal tentang dirimu. Itu bukan catatan, itu BAP. Dan BAP di dalam mahkamah militer, sidang militer. Wow. Itu kenapa saya langsung menemui Panglima. Saya orangnya aja saya baper. Ini siapa yang bikin saya tuntut negara, bla bla bla. Itu bisa aja kalau saya mau kan. Tapi bukan itu prinsipnya. Saya langsung temui Panglima, langsung saya temui dengan beliau dengan segala jajarannya. Saya cuma tanya, ini file militer. Kenapa bisa keluar kalau tidak ada yang menyuruh keluar? Gitu. Wow. Jadi saya cuma bilang saya nggak mau gaduh. Saya orangnya nggak tipe gaduh untuk urusan remeh-temeh gitu ya. Tapi jelas saya terganggu dan kehormatan saya terganggu gitu kan. Karena kan dipilih-pilih kalimat-kalimatnya dan pengkondisian pemahamannya gitu. Saya bilang, yang pasti saya cuma minta 1 kali 24 jam di take down. Letjen Jaya Suparman, mantan suami Connie Bakri, pernah surati Jokowi, adukan kasus korupsi. Dalam perjalanan hidupnya, Letjen TNI Purnawirawan Jaya Suparman tak hanya dikenal sebagai seorang jenderal, tetapi juga terjebak dalam pusaran skandal korupsi yang telah mengubah arah hidupnya. Mantan suami Connie Bakri ini pernah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, meminta keadilan dalam menghadapi kasus yang telah melandanya. Jaya Suparman, yang pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2006, terjerat dalam kasus korupsi yang melibatkan pembebasan lahan untuk jalan tol di Malang. Suratnya tersebut dijawab oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, yang menegaskan bahwa istana tidak dapat mencampuri proses hukum. Meskipun merasa diabaikan, Jaya tetap melaksanakan putusan pengadilan dan menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung pada 13 Oktober 2022. Wah. 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 Supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way. Jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah kita yang mau hancur-hancuran. Kalau mengenai permasalahan Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya? Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya bukan getak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena ada yang mungkin getak sambal doang nih, buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Connie saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Ucapan Pak Presiden seperti itu, dan ketika beliau bicara kebetulan Pak Prabowo ada di samping beliau, dan sehingga menimbulkan banyak sekali penafsiran interpretasi di masyarakat. Bisa penafsiran hukum, bisa juga penafsiran politik ya, aspek lain persaingan, kompetisi dan lain-lain begitu. Ya. Kalau kita bicara undang-undang sebagai hukum positif yang harus kita jalankan, nah undang-undangnya mengatakan seperti itu. Kalau orang ini sekarang bicara etik tidak etik, itu lebih banyak bicara dari sudut pandangnya sendiri pertama, yang kedua dari sudut kepentingan politiknya sendiri. Ketika nggak suka sama orang, dibilang nggak etis. Sampai hari ini juga tidak ada undang-undang yang memerintahkan kode etik presiden, seperti undang-undang advokat memerintahkan ada kode etik advokat, undang-undang kedokteran mengatakan ada kode etik kedokteran. Ya. Itu sama sekali nggak ada. Jadi saya sih tidak menganggap bahwa ini bukan satu persoalan etik. Ya saya anggap wajar saja bahwa orang memberikan satu penafsiran terhadap satu fenomena sosial dan politik seperti itu, kadang-kadang membuka satu dari sudut pandangnya sendiri. Itu kalau di luar negeri hukum mati. Jenis kelaminnya tidak jelas.
Kebohongan publik tersistematis. Seorang yang mengaku intelektual, mana tanggung jawab sosialmu? WKWKWK, ibu ini teriak-teriak moralitas, etika dan kebijaksanaan lainnya. Ternyata, bajunya merah, intelektual dan pengamat model inilah yang bikin rusak bangsa dan negara. Teriak people power, tapi melakukan kebohongan publik, tersistematis dan tendensius. Masyarakat Indonesia tidak sebodoh yang Anda bayangkan, Bu. Urus moralitasmu sendiri. Hahaha. Masalah orang, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlak. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Tapi Bu Kony itu menyampaikan bahwa Prabowo 2 tahun atau 3 tahun, itu sebetulnya gimana sih ceritanya? Itu sama sekali bukan dari saya gitu, justru beliau menyampaikan gimana kalau udah 2 tahun atau bahkan lebih cepat. Saya ini orang intelligence, beliau menyampaikan. Bisa aja Pak Prabowo diracun. Itu gimana? Itu yang beliau sampaikan. Ya, saya bilang jangan seperti itulah Bu, itu tidak pantas. Kita tidak ada pernah berpikiran seperti itu. Soal kesehatan, kan banyak yang menanyakan itu kan, oh jalannya sudah agak sulit, tapi kan jogetnya masih mantap Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu sangat-sangat sehat. Sangat sehat. Beliau berenang tiap hari. Tiap pagi jam 4:30 pagi beliau itu udah berenang. Ya kalau kita lihat traveling kemana-mana, beliau selalu seger, sehat, keluar negeri ke jarak-jarak jauh nggak ada masalah. Jadi ya ini kan narasi-narasi yang dibikin seolah-olah oh beliau tidak sehat, beliau tidak fit. Tapi menurut saya itu bukan sekali 2 kali, terus aja ada gitu. Dan saya bisa pastikan beliau sangat-sangat fit, sangat-sangat seger, berenang tiap hari. Jadi nggak ada masalah tuh. Saya dampingin beliau hari-harian nggak ada masalah. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Kony. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Kony ngomong apa, dia giring harus Bu Kony ngomong. Dan yang sampahnya Bu Kony juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu-itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Kony bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian-kalian itu. Apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Ya jadi tolong masyarakat jangan terpancing, kita jaga stabilitas politik. Ya kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Kony Rahakun. Nama ini sering muncul di media kan? Tampangnya terlihat pintar, wawasannya katanya luas, dan selalu soh punya jawaban untuk urusan hubungan internasional. Tapi coba deh pikir lagi, apa yang sebenarnya dia omongin itu beneran berbobot, atau cuman gaya-gayaan biar terlihat cerdas? Salah satu skandal terbesar yang melekat di namanya adalah soal dugaan keterlibatannya sebagai makelar senjata. Bayangin, ada orang yang katanya ahli hubungan internasional, malah dituduh jadi perantara pengadaan senjata untuk negara-negara konflik. Kalau ini benar, berarti dia bukan cuma pintar ngomong, tapi juga pintar main belakang.
Ironis kan? Dan soal Mr. M, pernah dengar? Dia pernah bikin geger dengan cerita soal mafia alutsista di Indonesia yang dia sebut Mr. M. Katanya si Mr. M. Suniam, ini dalang dari segala drama pengadaan senjata di negara ini. Tapi sampai sekarang, siapa sih Mr. M? Itu identitasnya nggak pernah diungkap. Bukannya membantu membuka kasus, Koni malah bikin drama baru. Jadi ini niatnya membongkar atau cuma bikin sensasi biar namanya naik? Yang lebih parah lagi, pernyataan-pernyataan Koni sering bikin gaduh masyarakat.